Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, sesuai dengan yang kita sepakati, setiap Selasa malam Rabu keempat kita berkumpul di musalla yang sama-sama kita cintai ini, menunggu masuknya waktu sholat Isya, dan kita mengadakan, kami tidak menggurui dan tidak mengajari, hanya saja kita saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan ini sebagai catatan amal baik kita, dan juga ini salah satu upaya yang kita lakukan untuk pengampunan dosa. Majelis-majelis ilmu seperti ini kita berkumpul, maka salah satu kelebihannya adalah penghapusan dosa. Dosa-dosa kecil yang disengaja atau tidak disengaja. Yang kadang-kadang ada dosa sengaja atau tidak disengaja. Tangan, mata, ya, kadang-kadang mata ini tidak disengaja, tapi lebih banyak juga disengaja. Ya, ada juga ucapan, kadang bohong kepada istri, atau kadang istri bohong sama suami, sengaja atau tidak disengaja. Maka ini salah satu yang kita berkumpul di sini, penghapusan dosa-dosa kecil insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita memperbanyak solawat dan mengirimkan salam kepada beliau. Kita termasuk bahagian dari umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami muliakan, baik ini pertemuan yang kedua. Karena kemarin pernah mungkin saya izin sakit, ada yang kedua memang tak ada pemberitahuan. Ya, ada urusan, sebenarnya urusannya tak masuk akal, maka saya diam aja. Tapi yang pertama itu memang sakitnya batuk, demam. Saya khawatir kalau saya datang juga ceramah batuk-batuk Bapak Ibu pulang. Maka saya tak datang, karena penyakit sekarang ini batuk, sesak napas, itu penyakit-penyakit yang musim. Apalagi kondisi kita sekarang nih, pertukaran cuaca, kayaknya masuk kemarau nih Pak. Udaranya juga kita sudah merasa berbeda. Maka tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita terpelihara. Ini sudah luar biasa ini. Covid ini udah luar biasa dah, setahun lebih. Bahkan tahun ini kita juga tak bisa haji tahun yang kedua. Saya kemarin ada kontak kawan satu kuliah dulu di Mesir. Saya pulang ke Indonesia 2011, beliau pergi ke Makkah. Jadi dia ngurus visa tinggal di Makkah. Setiap tahun, sekali setahun perpanjang. Maka kemarin saya WA di tanggal 8 sebelum Hijriah ya, 2 hari menjelang hari raya. Dia WA, mohon doanya, saya tahun ini haji, kata dia. Karena memang dia tinggal di sana. Saya bilang insyaallah mudah-mudahan haji mabrur. Tapi ente jangan lupa juga doakan kami. Mudah-mudahan kami yang di sini juga bisa, yang sudah daftar tunggu 2021, 2020, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat. Tolong doakan. Saya bilang oke, kata beliau insyaallah. Maka pas hari Kamis saya telepon melalui WA, beliau lagi di Mina. Ya, Musdalifah Mina kan. Jadi beliau cerita kita haji ini 150 negara yang mewakili negara masing-masing yang tinggal di Saudi. Kalau dari luar memang tak boleh masuk. Jadi 150 negara ini termasuk Indonesia juga ada, tapi warga Indonesia yang memang tinggal di sana. Karena sebelumnya Saudi Arabia buka pendaftaran haji itu online. Ya, tidak langsung dia bikin online. Jadi siapa yang layak lulus administrasi, maka keluar semacam sertifikat atau visa, dia boleh haji. Pertama kuota dibuka 560.000, maka kemudian jumlah keseluruhan yang diterima Saudi 60.000 saja. 60.000 orang saja yang melaksanakan haji tahun ini, dan itu pun mereka yang tinggal di Saudi.
Kalau dari luar tak ada sama sekali. Itu pun dengan biaya paling minimalnya 54 juta. Jadi kawan ini dia haji, dia bayar 54 juta, padahal dia tinggal di situ. Tak perlu tiket pesawat. Jadi kita tidak terbayang nanti apakah ini berlaku. Karena tahun ini sudah ditentukan badal, siapa yang ingin menghajikan keluarganya, maka badalnya itu 63 juta. Kita bayar 63 juta untuk membadalkan haji. Itulah mereka 54 juta itu haji biasa. Yang agak menengah 65 juta, yang haji plusnya itu 85 juta sampai ke atas. Maka dia cerita, alhamdulillah juga dibandingkan tahun lalu, tahun ini sudah meningkat jumlah hajinya sampai 60 ribu. Maka mudah-mudahan tahun depan sudah normal, insya Allah. Mudah-mudahan. Kita sudah capek, kita sudah jenuh, tapi apa boleh buat? Virus ini tak nampak. Kalau nampak kita bom sama-sama. Dia tak nampak. Dibilang tak ada juga yang korban. Dibilang ada, banyak main-mainnya juga kan begitu. Kita disuruh 3M, tetap mematuhi 3M. Kita 3M, mereka 17M. Kan tak adil. Awak 3M, itu pun tak dapat kadang. Mereka 17M. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bahas itu. Kita bertawakal kepada Allah, berdoa, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita keluarga terjaga. Apalagi sekarang ini memang pertukaran cuaca banyak ini, demam, batuk, pilek. Maka kita tetap jaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita masih bercerita tentang wudu dan dalil-dalil yang mewajibkan untuk berwudu melalui Al-Qur'an, sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kesepakatan. Sepakat para ulama, setiap orang yang ingin salat maka wajib berwudu. Walaupun salat sunnah sekalipun, bahkan sekalipun salat jenazah, ya. Salat jenazah sekalipun tetap berwudu. Ada satu pendapat yang tidak berwudu salat jenazah, tapi itu dilemahkan pendapatnya, didoibkan. Jadi sepakat para ulama bahwa berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' kesepakatan bahwa setiap orang yang mau sholat wajib berwudu. Kalaupun itu wajib sholat 5 waktu, kalaupun itu rawatib 12 rakaat, 10 rakaat sebelum dan sesudahnya, kalaupun itu sholat sunnah mutlak, ya, qiyamul lail, sholat duha dan lain sebagainya, dan sampai sholat jenazah, itu pun tetap wajib untuk berwudu. Dan itu sudah kita selesai membahas tentang dalil. Maka fadluhu, kelebihannya, di samping wajib untuk berwudu, maka wudu itu sendiri punya kelebihan dan keutamaan. Apa keutamaan bagi orang yang menjaga wudunya? Sekalipun dia tidak sholat, sekalipun dia tidak baca Quran, sekalipun dia tidak tawaf, ya kan? Sudah kita sampaikan, yang wajib wudu itu 3. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf. Orang yang umroh atau orang yang haji, kalau dia ingin tawaf maka tak boleh tak berwudu. Kalau batal wudu di hitungan pertama, berhenti berwudu dulu, kemudian sambung. Kalau batal wudu di hitungan keempat, berhenti berwudu sambung. Itu kalau orang yang tawaf. Beda dengan sa'i. Kalau dia sa'i dari Safa Marwah, itu batal wudu boleh dilanjutkan. Tapi kalau orang ingin berwudu tetap boleh dia berwudu. Tapi kalau dia lanjutkan boleh. Misalkan hanya buang angin saja, dia tak mau ke kamar mandi, maka dia lanjutkan sa'inya, maka sa'i boleh, tidak berwudu. Ya, tapi kalau tawaf tidak boleh. Ya, tawaf tetap wajib berwudu. Yang ketiga, mashul mushaf. Orang yang ingin menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, maka ditulis ada di belakang Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Itulah yang dikatakan Fatimah binti Khattab. Umar bin Khattab punya adik perempuan namanya Fatimah binti Khattab. Ya, sama-sama ayahnya Khattab. Umar anak Khattab, Fatimah anak Khattab.
Jadi ketika masuk Islam Fatimah ini dengan suaminya, adik iparnya Umar, maka ketika Umar keluar dari rumahnya ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bawa pedangnya. Ada sahabat yang melihat Umar bin Khattab ini kalau keluar dia bawa pedangnya, berarti dia mau berkelahi, dia mau berantem itu. Dan kelahinya Umar itu dia berkelahi sampai capek. Kalau capek belum ada yang meninggal, istirahat dulu, besok sambung lagi. Itu berkelahinya Umar. Maka kemudian dia bawa pedangnya. Maka tiba-tiba ada yang melihat dan bertanya, Umar mau kemana? Maka dia mengatakan, Umar mau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Umar duduk di atas bukit Safa. Ketika itu, mohon maaf, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas bukit Safa. Dan Umar mengatakan dia ingin bertemu dengan Nabi. Jelas dia punya maksud kenapa dia bawa pedang. Ketika ada sahabat yang melihat itu, apa tujuannya bertemu dengan Nabi? Dia katakan saya ingin membunuh Nabi. Saya ingin membunuh Muhammad, begitulah kira-kira. Maka kemudian kata sahabat ini, dia katakan sebelum kamu bertemu dengan Muhammad, maka kamu temuin dulu adik perempuanmu. Karena kalau tidak salah adik perempuanmu itu juga sudah mengikut dengan Nabi, mengikut dengan Muhammad, kira-kira begitulah. Maka sebelum dia pergi ke Safa, dia pergi ke rumah adiknya, meyakinkan betulkah adiknya itu sudah mengikut Muhammad. Maka tiba-tiba ketika dia sampai ke rumah Fatimah binti Khattab, maka dia terdengar ada bacaan yang tidak pernah dia dengarkan sebelumnya. Ya, dia dengarkan ini bacaan kok bukan syair orang Arab, bukan bahasa Arab biasa. Maka dia dengar sambil dia mendekat rumah itu, maka dia dengarkan adiknya membaca bacaan, dan itulah Al-Quran surah Toha ayat 1 sampai ke 8. Kemudian dia dengarkan bacaan itu, dia ketokin pintu, dia bukain pintu sama adik perempuannya, maka dia tanya, apa yang kalian baca tadi? Kata adiknya, cepat disimpannya lembaran-lembaran kertas Al-Quran itu. Maka dia katakan, apa yang kalian baca? Kata adik perempuannya, kami enggak baca apa-apa. Kata dia, enggak usah bohong, tadi saya dengarkan kalian ada baca. Maka kata adiknya, kami enggak baca apa-apa. Kemudian dia katakan, saya dengar kalian sudah beriman kepada Muhammad. Kata adik perempuannya, iya, kami sudah beriman dengan Muhammad. Maka seketika itu dia pukul, dia tampar adiknya sampai berdarah muka adiknya. Kemudian dia tarik jenggot adik iparnya itu, kemudian dia campakkan ke tanah itu, disungkurkan. Dipegang jenggotnya, dia sungkurkan adik iparnya itu. Karena memang adik iparnya kalau melawan pun tak mungkin dia bisa melawan Umar. Umar ni satu dia, 10 orang Arab belum tentu bisa menang. Sendiri dia, 10 orang lawannya masih bisa dilawan sama Umar. Apalagi adik perempuannya ini sama adik iparnya laki-laki. Dia tarik jenggot, dia campakkan. Maka kata dia, mana kertas yang kalian baca? Apa yang kalian baca? Maka ketika dia melihat ada kertas itu yang ditulis di pelepah kurma dan lain sebagainya, maka kata Fatimah, kalau kau ingin menyentuhnya, la yamassuhu illal mutahharun. Kamu sedang berhadas, maka jangan sentuh kecuali kamu bersuci, maka mandi dulu. Maka Umar bin Khattab mandi. Dia nurut juga karena memang dia ingin melihat. Dia mengatakan ketika dia masuk Islam, ini yang dibaca ini bukan syair orang Arab, bukan bahasa Arab biasa. Ya, kalau syair orang Arab dia hafal, dia tahu. Tapi bacaan yang dibaca adanya dia penasaran. Maka kemudian dia lihat, dia baca, karena memang dia juga orang Arab, dia paham, baca Quran dia paham. Maka kemudian dengan izin Allah, disitulah dia mendapatkan hidayah. Maka ketika dia ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bertemu dengan adiknya, maka ketika dia ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang lain tahu Umar datang lagi nih yang kedua kalinya. Maka kata Hamzah, paman Nabi, biarkan dia datang. Kalau tujuannya baik kita layani, kalau tujuannya nanti tidak baik kita akan bunuh dia dengan pedangnya. Itu kata Hamzah. Orang Arab ni kalau sudah dikasih istilah dibunuh dengan pedangnya sendiri, itu penghinaan. Ya, itu penghinaan luar biasa. Maka kata Hamzah, karena Hamzah ni juga luar biasa. Luar biasa kekuatannya, sampai dia juga singa dipanggil panglima perang itu. Kalau dia nanti niatnya baik, kita layani. Tapi kalau niatnya tidak baik, kata Hamzah, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri.
Maka datang dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, wahai Hamzah, nggak usah Hamzah yang menyambutnya, karena khawatir terjadi duel antara Umar dengan Hamzah. Biarkan dia bertemu dengan Nabi. Maka dia datang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian duduk ditanya. Ternyata Umar ini sudah dapat hidayah. Dia mengikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sudah baca Al-Quran yang dibaca oleh adik perempuannya. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi, dia ingin mengikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada sahabat yang berkata, ini doanya Nabi yang dia berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu dua Umar ke dalam agama Islam. Umar bin Khattab, Umar bin Hisam. Umar bin Hisam ini kalau nama kerennya Abu Jahal. Kalau Umar bin Hisam mungkin kita jarang mendengarkan, tapi kalau Abu Jahal rasanya sudah sering kita dengar. Dan dua ini luar biasa nih, Umar bin Khattab, Umar bin Hisam nih, gengnya ini. Jadi Umar bin Khattab ini pernah bercerita, Abu Jahal ini punya budak Islam, maka Umar ini selalu menyiksanya. Sampai kata Umar, saya berhenti menyiksanya ketika saya sudah capek. Dia udah capek menyiksa budaknya Abu Jahal ini, berhenti dia. Besok sambung lagi. Begitulah Umar bin Khattab bencinya kepada orang yang mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia masuk Islam. Kata sahabat, ini doanya Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, masukkan salah satu dua Umar ke dalam agama Islam. Maka Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisam, Abu Jahal tetap tidak masuk Islam. Dia tetap Abu Jahal, tidak berubah ya. Sampai dia mati. Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, orang Islam bergembira ya, karena yang ditakuti salah satu adalah Umar ya. Maka mereka gembira, dan orang yang belum beriman pada waktu itu merasa takut karena mereka takut dengan Umar bin Khattab. Jadi pembahasan kita, la yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuh Quran itu kecuali dalam keadaan suci, berwudu. Bagi yang berhadas besar mandi, bagi yang berhadas kecil berwudu. Jadi tiga, yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga baca Quran, ingin menyentuh Al-Quran ya. Kalau Quran terjemahan, sepakat para ulama boleh, ataupun ada buku yang ada tulisan Al-Quran, maka itu boleh. Kita buku hadis pegang, atau kita baca buku fikih, ternyata di dalamnya ada tulisan Al-Quran, boleh kita pegang. Sama dengan handphone. Bagaimana orang yang baca Al-Quran dengan handphone padahal dia tidak berwudu? Kalau bercerita hukum boleh, hanya saja lebih afdolnya tetap berwudu ya. Kalau disimpan, sekarang kan kita jarang bawa Quran. Kita di handphone sudah disimpan 30 juz. Jadi kadang-kadang kita berburuk sangka juga. Nah, dia nunduk aja di masjid, kita pikir dia main game, rupanya baca Quran ya. Tapi ada juga yang main game memang. Nah, tapi kita kadang-kadang buruk sangka, musuh dia. Awak tengok main skater, rupanya baca Quran. Nah, disimpan di Quran, maka boleh. Kalau di handphone boleh dibaca kalaupun tidak berwudu, tapi sepakat para ulama lebih baiknya berwudu. Maka handphone tak masalah kita bawa. Maka boleh dibawa ke kamar mandi juga handphone, karena dia bukan Quran. Kalaupun ada Quran di dalamnya, hanya saja kalau dia sudah dibuka Al-Quran itu dimatikan, ditutup. Kalau misalkan lagi dibuka, diletakkan di lantai, takut terlangkahi, kurang bagus adabnya. Jadi kalau sudah habis baca Quran di handphone, ditutup aja, matikan. Kemudian bawa kamar mandi tak masalah. Ya, kalaupun ada Al-Quran di dalamnya, tapi sudah dikunci. Tapi kalau ada tulisan yang nampak Nabi SAW, cincinnya Nabi itu bertulis Muhammad la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau Nabi ke kamar mandi itu cincin dilepasin. Ya, itu dalilnya tak boleh membawa tulisan yang ada nama Allah, baik di topi, baik di cincin, itu ke kamar mandi, dilepasin, taruh di luar. Ya, kalau di masanya Nabi nggak hilang, kalau di masanya kita hilang pula. Taruh peci di luar, tahu-tahu keluar tak ada lagi. Sendal aja hilang, apalagi cincin. Ya, tapi bukan di sini. Sendal yang hilang bukan di sini. Kalau di sini insya Allah enggak, di kampung-kampung yang sering tuh. Nah,
Datangnya pakai sandal jepit, pulangnya sandal kulit. Kebetulan kata ustaznya ambil yang baik-baik saja, tinggalkan yang buruk-buruk. Pas dia mau pulang dia teringat yang baik-baik saja, bawanya sandal orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kelebihan tentang berwuduk. Di samping wajib untuk sholat, di samping wajib untuk tawaf, di samping wajib untuk baca Quran, maka ada kelebihan. Hadis ini diriwayatkan Abi Hurairah. Abi Hurairah ini sudah sering kita sampaikan. Abi Hurairah ini sahabat Nabi, masuk Islam selesai peperangan Khaybar. 3 tahun setelah dia masuk Islam maka Nabi meninggal dunia. Ada peperangan namanya Khaybar. Khaybar ini orang-orang, makanya disebutkan Abdullah bin Salam, dia ketika masuk Islam maka dia pernah katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi di Makkah, di Madinah ni tidak sama mulutnya dengan hatinya. Lembut dia, tapi menusuk. Kalau orang Makkah tu jelas, dia tidak suka dengan Nabi, dia siksa Nabi, dia coba sakitin, dia coba ingin bunuh. Tapi kalau Madinah ni lembut dia. Maka selesai peperangan Khaybar, apa kata mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, kalian berhasil memerangi kami dan kalian berhasil mengalahkan kami. Sebagai bukti kami sudah kalah, kami ingin menjabu kalian, kami ingin menyiapkan makan untuk kalian. Masuk akal enggak kira-kira itu? Mereka kalah, kemudian mereka minta kami siapkan makanlah untuk kalian. Sebagai hadiah kalian sudah mengalahkan kami. Tapi Nabi tetap berbaik sangka, baiklah. Disiapkan makanan, disiapkan makanan. Ini cerita makan, datang air minum. Baik. Jadi kata Nabi, baiklah, disiapkanlah. Sampai Nabi ditanya apa makanan kesukaannya, maka disampaikan sama sahabat, kaki kambing sebelah kanan bagian depan. Jadi kalau ada yang suka kaki kambing depan sebelah kanan, Nabi suka juga itu. Maka ketika itu disiapkan, dimasak sama mereka. Setelah dihidangkan, makan, tinggal acara makan. Adabnya tidak boleh sahabat makan kecuali kalau makan dengan Nabi. Enggak boleh sahabat makan kecuali Nabi makan duluan dan Nabi perintahkan makan. Itu adab. Nah, kalau sama Nabi SAW, Nabi makan dulu, kata Nabi makan, baru sahabat yang lain makan. Kalaupun sudah lapar, tahan aja sebelum Nabi makan, tak boleh. Maka setelah Nabi SAW makan, Nabi makan daging yang sudah dihidangkan sama mereka. Kemudian Nabi berkata, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan. Sekalipun sudah lapar, Nabi katakan jangan ada yang makan. Maka ketika Nabi SAW jangan ada yang makan, kata Nabi, makanan ini ada racunnya. Makanan ini ada racun. Maka Nabi panggil pembesar-pembesar di peperangan Khaybar yang menyiapkan makanan itu. Nabi bertanya kepada mereka, singkatnya, apa kata Nabi? Mau enggak kalian jujur menjawabnya kalau saya bertanya kepada kalian? Mereka enggak tahu nih. Mau enggak kalian jujur menjawabnya kalau saya tanya? Kata mereka, kami akan jujur. Karena kalau kami enggak jujur pun pasti Muhammad itu akan tahu kalau kami enggak jujur. Baik, kata Nabi. Singkat ceritanya Nabi bertanya, apakah makanan yang kalian hidangkan ini ada racunnya? Mereka diam. Mereka diam sambil melihat satu sama lain. Apakah makanan ini ada racunnya, kata Nabi. Maka mereka berkata kepada Nabi, dari mana engkau tahu wahai Muhammad? Maka kata Nabi, dia angkat daging ini, hadzal firah, ini daging bicara kepada saya kalau makanan ini ada racunnya. Maka bingunglah mereka. Apa kata mereka? Kami sebenarnya ingin mengujimu Muhammad. Kalau kau benar-benar Nabi, kau tahu itu ada racunnya. Kami ingin menguji itu saja. Masih berkelah dia. Setelah Nabi katakan ada racunnya, mereka katakan ada racunnya. Dari mana engkau tahu? Daging ini bicara kepada saya, kata Nabi. Mereka bilang, kami sebenarnya ingin mengujimu Muhammad. Apakah kamu ini benar-benar Nabi? Sampai kamu tahu ini ada makanan, ada racunnya. Maka kata Nabi SAW, jangan makan. Dan mereka jujur. Ternyata sampai kokinya, tukang masaknya pun enggak tahu kalau itu ada racun. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Pembesar-pembesarnya setelah masak, setelah disiapkan, mereka taruh racun baru dihidangkan. Kokinya saja, tukang masaknya, kalau ditanya dia enggak tahu itu ada racun.
Maka ketika Nabi menjelang wafat, Nabi berkata itu kepada Fatimah binti Muhammad. Apa kata Nabi? Ini sakit. Tidak ada sakit kata Nabi. Ini disebabkan racun yang pernah saya makan di peperangan Khaybar. Ya. Nabi masih ucapkan itu. 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau makan. Diselesai peperangan Khaybar, ternyata sudah sempat makanan itu ditelan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjelang wafatnya beliau bisikkan ke Fatimah yang membuat Fatimah menangis. Saya merasakan sakit dan ini sakit disebabkan racun yang pernah saya makan di peperangan Khaybar. Fatimah menangis. Kata Fatimah, ini sakit yang terakhir untuk ayah saya. Setelah ini tidak ada lagi sakit. Ya, karena dia ingin bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini tidak ada sakit lagi. 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah, 6 tahun meninggal ibu, 8 tahun meninggal kakek, di usia 50 tahun meninggal paman, 53 tahun menjelang hijrah, disakiti, dikhianati, mau dibunuh, sampai diracuni. Maka kata Fatimah, ini sakit yang terakhir. Habis ini tak ada rasa sakit lagi. Maka Fatimah menangis ketika Nabi bisikkan ke telinganya, ini sakit disebabkan racun yang saya makan di peperangan Khaybar. Maka setelah peperangan Khaybar ini, maka Abu Hurairah ini masuk ke dalam agama Islam. 3 tahun bersama Nabi. Sebelum masuk Islam dia punya nama Abdus Samsi, hamba penyembah matahari. Setelah dia masuk Islam, maka diganti namanya Abdurrahman bin Sohor Ad-Dausi. Ya. Abdurrahman bin Sohor, sebelumnya Abdus Samsi bin Sohor Ad-Dausi. Dia dari negara, salah satu daerah namanya Daus, maka disebutkan Ad-Dausi. Maka dia masuk Islam. Dan Abu Hurairah ini 3 tahun dengan Nabi, termasuk ulama, termasuk sahabat beriwayat hadis terbanyak, 5.213 hadis. Selama 3 tahun dengan Nabi, beliau meriwayatkan 5.213 hadis lebih kurang. Abu Hurairah ini punya kelebihan. Apa kata dia? Nabi pernah berkata, ketika Nabi berbicara, siapa yang membentangkan rida sal di hadapanku, kata Nabi, siapa yang membentangkan rida sal di hadapanku ketika saya sebelum bicara, maka akan saya doakan apa yang saya ucapkan dia tidak akan lupa. Maka Abu Hurairah ini buru-buru dia lakukan itu. Maka setelah dia lakukan apa yang dilakukan Nabi, dikatakan Nabi, maka Abu Hurairah ini pernah berkata, manasitu ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah lupa apa yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihannya. Ketika Nabi ucapkan, dia ingat. Dia enggak nulis, tapi dia ingat, ya. Maka beda dengan kita. Kalau Abu Hurairah dia ingat, kalau kita sebentar aja lupa. Keluar dari musola, apa cara Pak Ustaz itu tadi, lupa dah. Apa tadi Ustaz ceramahnya? Ustaz udah lupa juga dah. Sama-sama lupa, tak ingat lagi. Abu Hurairah itu kelebihannya. Maka dia meriwayatkan hadis banyak. Ya, karena dia apa yang dikatakan Nabi dia ingat. Beda dengan Abdullah bin Amr bin As. Kalau Abdullah bin Amr bin As punya kelebihan, dia menulis. Dia tulis apa yang dikatakan Nabi, dia tulis. Apa yang dikatakan Nabi, dia tulis. Tapi kalau Abu Hurairah ini dia hafal, dia ingat, dia amalkan. Maka sampai ketika dia melihat Nabi memelihara seekor kucing, maka pulang dia ke rumah bertemu dengan anak kucing. Ketika dia ketemu dengan anak kucing, dia bawa, dia rawat, dia jaga, sampai satu ketika dia keluar bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata anak kucing itu di kantong bajunya. Nah, begitu bertemu dengan Nabi, Nabi melihat ada anak kucing di kantong bajunya. Ketika itu Nabi katakan kepadanya, anta Abu Hurairah, kamu bapak kucing. Jadi Abu Hurairah ini artinya bapak kucing. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi panggilan kepada dia Abu Hurairah, namanya Abdurrahman Ad-Dausi bin Sohor Ad-Dausi. Tapi karena Nabi katakan kepadanya anta Abu Hurairah, maka kalau kita baca buku hadis sangat jarang disebutkan nama aslinya. Selalu disebutkan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi kucing ini tidak hina. Maka ketika dikatakan kepadanya Abu Hurairah bapak kucing, dia tak marah. Ya, menunjukkan kucing ini tak hina. Coba disebutkan binatang yang lompat-lompat tu, kamu bapak monyet, nak mengamuk. Menunjukkan kucing ini
tak hina. Maka kata Nabi SAW, anta Abu Hurairah, kamu bapak kucing sampai sekarang. Hurairah kucing, Humairah beda. Antara mim dengan ro. Kalau Hurairah kucing, kalau Humairah panggilan Nabi kepada istrinya Aisyah, dipanggil Humairah, panggilan sayang. Maka ada salah satu musola di rumah ini namanya Ada saya pernah safari Ramadan kemarin, nama musola itu Humairah. Jadi ketika sambutan ketua, Pak Ustadz, ini musola kita ini namanya terinspirasi dari ibu-ibu yang kasih nama Humairah. Jadi pas saya tausiah saya sampaikan, berarti bapak-bapak di sini pahamlah, ibu-ibu ini perlu dilakukan seperti Humairah juga. Maka mereka minta setiap bapak ke masjid, bapak ingat Humairah, kan gitu. Musola. Setiap bapak ke musola ingatnya Humairah, kulit yang kemerah-merahan, panggilan sayang Nabi kepada istrinya. Tapi saya bilang sama ibu-ibu, ibu jangan bangga dulu, bedakan Humairah dengan Hurairah. Kelihatan kalau cepat dia ngomong kedengaran sama aja. Ya, dipanggilnya Humairah malam, dipanggilnya Hurairah siang. Malam dipanggilnya Humairah kulit yang kemerah-merahan, siang dipanggilnya Hurairah kucing. Kan tak sodap itu. Bedakan antara Humairah dengan Hurairah. Kalau tabib dokter, kalau toyib 3 kali puasa tak pulang. Ya, toyib 3 kali puasa tak pulang. Kalau tabib dokter. Jadi bisa dibedakan. Hurairah mana Humairah, mana Hurairah. Jadi Nabi tidak mengajarkan kita ibadah saja, rumah tangga juga romantis. Maka ada lagunya Aisyah itu, ya, menunjukkan Nabi juga romantis dalam keluarganya. Ya, tidak hanya kalau kita kadang-kadang sebelum jadi aja. Kalau sebelum jadi kentut pun sangat dijaga. Tak mau kentut waktu pacaran. Pas sudah nikah, bangun tidur hantam. Mau makan pun hantam juga kentut. Kalau waktu pacaran dulu, jaga betul sampai pucat muka menjaganya. Jangan sampai keluaran suara. Tapi setelah jadi, mau tidur pun kentut juga lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di luar, jauh dari sini, 3 meter lah dari sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah dia masuk Islam. Riwayat hadis, maka ini hadis tentang kelebihan wudu ini Abu Hurairah yang mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah berkata, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian, kata Nabi, saya beritahu kepada kalian tentang amal ataupun tentang perbuatan, amal pekerjaan yang bisa yamhullahu bihil khataya, kesalahan kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u bihid darajat, dan kemudian diangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2. Yang pertama dihapuskan khotoya, kesalahan. Yang kedua diangkat darajat. Itu yang kita inginkan, dihapuskan kesalahan. Karena kita ini tak ada yang tak bersalah. Yang berbicara ini lebih banyak dosanya daripada yang mendengarkan. Hanya saja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak langsung macam Nabi Adam. Nabi Adam Allah katakan, jangan kamu dekati pohon itu, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Dia makan pohon buah itu, sekali saja salah keluar dari surga. Tak main-main. Begitu dia makan langsung keluar dari surga. Nabi Yunus, kata Allah ketika dia minta, ya Allah, saya tak sanggup lagi menghadap umatku ini. Mereka tak beriman kepadaku, tak beriman kepadamu. Turunkan azab kepada mereka. Kata Allah, tunggu 40 hari. Di hari ke-39 Nabi Yunus melihat tak ada tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda badai, tak ada tanda-tanda angin, tak ada hujan petir. Maka Nabi Yunus pergi, dia tinggalkan kaumnya. Ketika dia tinggalkan kaumnya, di malam yang ke-40 itu, maka ada bencana. Ada angin, badai. Kemudian umatnya ini mencari Nabi Yunus. Mana Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus sudah katakan 40 hari Allah kasih tempo, kalau kalian tak beriman Allah akan turunkan azab. Di hari ke-39 Nabi Yunus pergi.
Maka ketika turun azab itu mereka kejar Nabi Yunus. Mereka ingin kembali, ingin ikut dengan Nabi Yunus karena apa yang dikatakan Nabi Yunus ternyata benar. Nabi Yunus sudah tak ada lagi, sudah pergi dengan perahunya. Maka Allah marah kepada Nabi Yunus, maka Nabi Yunus dicampakkan ke laut. Dicampakkan dari kapal karena kapal ini goyang, tak bisa, harus dicampakkan. Diundi Nabi Yunus harus keluar dari kapal. Dicampakkan Nabi Yunus ke laut, ditelan oleh ikan yang sangat besar selama 40 hari 40 malam. Dalam Al-Quran disebutkan sampai 7 benua dilewati oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Maka dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ikan itu bercerita dalam Al-Quran, ikan itu mual, kemudian dia muntahkan, Nabi Yunus hidup lagi. Sekali Nabi Yunus melakukan kesalahan. Nabi Adam sekali saja keluar dari surga. Kita berkali-kali salah tapi pengen masuk surga. Tak masalah pengen masuk surga daripada pengen masuk neraka, susah juga ya. Nah, Allah punya Rahman Rahim. Kita ini tak ada yang tak bersalah. Yang berbicara ini sama. Makanya ada tulisan di WA kita lihat, yang tak pernah salah itu malaikat, yang tak pernah benar itu setan. Manusia itu pernah salah, pernah benar manusia. Malaikat itu tak pernah dia salah, setan itu tak pernah benar. Jadi kita ini pernah benar, pernah salah. Maka kita bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikatakan Nabi, yamhullahu bihil khataya. Allah akan hapuskan kesalahan kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah akan angkat derajat kalian. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentulah kami mau wahai Rasulullah. Ya. Sahabat yang hadir juga menjawab pada waktu itu. Mungkin kalau kita pun hadir, kita menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sama. Qalu, mereka berkata, sahabat yang mendengarkan ketika Nabi katakan seperti itu berkata mereka, bala ya Rasulullah, tentulah kami mau, tentulah kami menginginkan ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama isbagul wudu alal makarih. Itu yang pertama. Isbagul wudu alal makarih, hendaklah kalian menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Ya. Hendaklah kalian menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Kalau di Arab itu ada waktu yang sangat sulit untuk berwudu, yaitu musim dingin. Di masa Nabi belum seperti masa kita sekarang. Bapak Ibu kalau pergi haji, pergi umroh, atau sebelum corona ini pergi umroh, pergi haji, kalau kita berangkat di bulan 11 Desember 12 sampai Januari, itu puncaknya musim dingin. Ketika kita kedinginan mau berwudu, di keran itu tinggal pilih saja. Ada yang tulisan merah panas, ada yang biru biasa. Jadi kalau nggak tahan pakai air dingin, tinggal putar keran merah, dia akan panas. Nggak tahan panas sekali, putar lagi biru. Maka bercampur dingin dengan panas, hangat-hangat kuku, bisa kita berwudu. Di masa dulu nggak ada. Ya. Kalau kita kedinginan di Makkah Madinah, sekarang bangunan sudah tinggi, berlindung di bangunan-bangunan yang tinggi, mungkin agak terlindungi anginnya. Kalau dulu di masa Nabi enggak. Di padang pasir terjadi musim dingin. Maka kata Nabi, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sangat sulit. Karena di Makkah ada musim panas, ada musim dingin. Dalam Al-Quran disebutkan li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita wassaif. Orang-orang Quraisy itu kalau musim dingin pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke negeri Sam. Ya, dulu negeri Sam, sekarang Jordania, Lebanon, Syria, Palestina. 4 negara sudah dipecah. Dulu di masanya Umar itu negeri Sam. Sekarang jadi 4 negara. Jadi kalau musim panas mereka pergi ke Sam. Dari Makkah ke negeri Sam Palestina itu 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang. Jadi kalau orang Arab itu pergi musim panas ke negeri Sam itu 3 bulan, ada yang sampai 4 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan di sana, 1 bulan pulang, 3 bulan perjalanan. Ya, kalau menempuh perjalanan ke negeri Sam. Ini yang membuka pasar ke negeri Sam ini Hashim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim ini yang membuka perjalanan bisnis dari Makkah ke Palestina dulu di masanya dia.
Dia buka ke Palestina, dia buka ke Yaman. Hashim ini orang kaya. Dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Dia punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dia juga kaya. Ya. Dia lanjutkan usaha ayahnya dan Abdul Muthalib ini kaya. Dia yang menggali sumur Zamzam di masanya dia. Di masanya dia digali balik sumur Zamzam itu. Di masanya Nabi Ibrahim dulu Ismail, kemudian sampai kepada Abdul Muthalib, maka dia bermimpi disuruh menggali sumur Zamzam kembali. Ketika dia gali, sebelum dapat air Zamzam, dia menemukan 2 pedang, dia menemukan baju besi perang, kemudian dia menemukan pelana kuda. Jadi 3 ini semuanya emas. 2 pedangnya dari emas, pelana kudanya dari emas, baju besinya dari emas. Maka 2 pedang emas itu ditancapkannya di pintu Ka'bah oleh Abdul Muthalib karena dia kaya. Kalau kita ketemu mungkin ya udahlah, mewah-mewah lah, Pak. Jangan terus, tapi Abdul Muthalib banyak hartanya, dia kaya. Maka dia tetap taruhkan di Ka'bah itu. Ketemu sumur Zamzam di masanya Abdul Muthalib, ditemukanlah kembali sumur Zamzam. Sekarang sudah ditutup. Terakhir itu 2016 2017. Kalau mungkin yang haji sebelumnya, mungkin ada Bapak Ibu yang haji sebelumnya bisa melihat begitu selesai tawaf, kita bisa melihat sumur Zamzam tuh. Ini sumurnya masih diperlihatkan. 2017 itu tak ada lagi, sudah renovasi, tutup semua. Tinggal buka keran aja lagi. Karena banyak mudaratnya menurut Saudi Arabia, orang berkerumunan di situ melihat sejarah sumur Zamzam. Jadi tahun 2017 ditutup. Makanya kalau Bapak Ibu, saya kemarin 2017 itu pas berangkat juga, itu pernah di masa itu 17 sampai bulan Maret kalau nggak salah, karena renovasi, maka tidak boleh orang ke tawaf kecuali orang yang pakaian ihram. Pernah itu. Jadi dibatasi orang ke bawah karena sempit renovasi sumur Zamzam di belakang makam Ibrahim itu. Jadi setiap orang yang mau turun ke bawah dia harus orang yang memakai ihram, artinya diperbolehkan untuk orang yang umroh saja. Kalau tidak umroh nggak boleh. Kalau kita pakaian biasa, pakai celana panjang, pakai baju atau pakai jubah nggak boleh. Yang boleh hanya pakaian ihram saja. Jadi saya ada jemaah itu kata dia, sayang nih Pak Ustadz, kita udah di sini tidak bisa sholat di pelataran Ka'bah di lantai 2 terus. Jadi saya bilang kalau mau pergi aja ke bawah tapi pakaian ihram. Supaya tidak dingin. Nanti duduk di lantai itu dingin, pakai celana aja. Ya nggak apa-apa, celana pontong, tapi jangan kelihatan celananya. Takut polisi nanti tak kasih lewat. Karena kalau pakai ihram ini kan tak pakai celana dalam. Singlet tak pakai, celana dalam tak pakai. Nanti kalau lama-lama duduk khawatir masuk angin pula. Ya, maka pakai celana aja. Apalagi niat cium Hajar Aswad. Ya kan, mencium Hajar Aswad itu sempit dempet-dempetan luar biasa. Nanti kalau kita pakai ihram, tak pakai celana, tertarik kayak itu. Bukan Hajar Aswad yang nampak, nampak Hajar yang lain. Makanya boleh, tapi tetap pakai celana potong supaya bisa duduk ke bawah. Di masa 2017 itu sampai sekarang sudah renovasi, tak ada lagi. Maka di masa Abdul Muthalib itu dia gali. Maka yang pertama kata Nabi SAW, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu makarih, mukrah, makruh, dipaksa. Menyempurnakan wudhu ketika waktu yang sangat-sangat sulit. Kalau orang Arab kapan mereka sulit berwudhu? Ketika musim dingin. Kalau kita kapan kita sulit berwudhu? Ketika waktu buru-buru. Ya, ketika kita buru-buru, sudah mandi mau cepat lagi mau dan lain sebagainya, maka ketika itu sulit untuk berwudhu. Maka yang pertama kata Nabi, yamhullahu bihil khotoya, bisa menghapuskan dosa, yarfa'u bihid darajat, bisa mengangkat derajat, isbagul wudu alal makari, hendaklah menjaga wudu, menyempurnakan wudu ketika waktu sulit, kalaupun tidak waktu sholat. Kalau sholat sudah wajib jelas di luar daripada sholat. Maka yang pertama isbagul wudu, ini salah satu kelebihan orang yang menjaga wudu. Yang kedua wa kasratul khuta' ilal masajid. Kemudian yang kedua kasratul khuta' ilal masajid, maka perbanyaklah berjalan ke masjid. Perbanyak berjalan menuju masjid. Ya. Kenapa Nabi tidak sebutkan perbanyaklah ke masjid dengan berkendaraan? Waktu itu orang sudah punya kendaraan juga, sudah ada onta, sudah ada himar. Tapi Nabi katakan banyak berjalan ke masjid. Ada dua. Yang pertama,
karena Nabi ingin sahabat ini banyak jalan, karena nanti peperangan itu terjadi, kadang-kadang bisa sampai 600 kilo, bisa sampai 200 kilo. Jadi kalau sudah terbiasa jalan, begitu perjalanan jauh tidak gampang capek. Maka kata Nabi, berjalanlah ke masjid supaya latihan. Peperangan Tabuk itu Bapak Ibu 750 km dari Madinah. Peperangan Badar 200 kilo dari Madinah. Jadi jarak-jarak tempuh perang itu jauh. Tidak semuanya pakai unta, tidak semuanya pakai keledai, pakai kuda. Maka ada yang berjalan. Maka kata Nabi, tujuannya satu, banyak berjalan ke masjid adalah supaya fisiknya kuat. Yang kedua, kenapa Nabi katakan banyak berjalan? Karena pada waktu Nabi SAW pernah sahabat datang, ya Rasulullah, saya mau jual tanah saya yang jauh dari Madinah. Saya ingin beli tanah di dekat Masjid Madinah ini supaya sholat bisa dekat. Maka kata Nabi, banyaklah berjalan. Sesungguhnya langkah kalian itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu alasan. Banyak sahabat yang mau jual tanahnya, dia pengen dekat dengan masjid. Jadi kata Nabi, banyak berjalan ke masjid. Bukan berarti tak boleh berkendaraan. Nanti habis dari sini jalan pula semua. Nah, itu Nabi mengatakan yang pertama supaya fisik kuat, yang kedua karena sahabat banyak ingin menjual tanahnya. Dia pengen beli dekat masjid. Maka langkah kalian itu dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh semakin banyak langkahnya, semakin banyak kebaikannya. Baik. Itu yang kedua, wantijari salati ba'da shalah. Yang ketiga, yang terakhir, menunggu masuknya waktu salat. 15 menit menjelang masuk waktu itu salah satu amal yang bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Intijari salatu ba'da shalah, menunggu masuknya waktu salat. 15 menit sebelum azan dia sudah duduk di masjid. 15 menit, 20 menit sebelum azan dia sudah menunggu. Maka itu disebutkan salah satu juga yang bisa menghapuskan dosa. Tapi ini kita fokus kepada mengenai masalah wudu. Jadi 3 amalan ini kata Nabi bisa menghapuskan dosa, bisa menghapuskan kesalahan, dan bisa mengangkat derajat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan, karena waktu juga sudah masuk waktu sholat Isya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. InsyaAllah kalau tidak ada di minggu pertama, ya, minggu pertama bulan depan, kalau masih sehat-sehat. PPKM sudah habis, mudah-mudahan kita sambung lagi. Mungkin di situ kita bikin sesi pertanyaan, karena ini masih bercerita tentang dalil dan kelebihan. Mungkin kita sampai di sini kita cukupkan pertemuan kita Bapak Ibu, karena waktu Isya sudah masuk. Jika ada yang baik datangnya dari Allah, ada yang kurang baik karena keterbatasan dan kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.